Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Mari kita simak baik-baik penjelasan sebagai berikut. Nah, sekarang mengenai definisi pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan pengembangan Pendidikan pengembangan karakteristik seorang warga negara melalui pengajaran tentang peraturan-peraturan dan institusi masyarakat dan negara. Nah, seperti hanya yang kemarin saya jelaskan, bahwa kita belajar mengenai PKN itu sebenarnya kita belajar mengenai negara kita. Bagaimana karakteristik negara kita, peraturan negara kita, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 4 aspek yang lazim menjadi perhatian utama, yaitu mengenai hak dan kewajiban, tanggung jawab, partisipasi, dan identitas. Nah, di sini dalam relasi antara negara dengan warga negara, serta warga negara dan warga negara. Nah, dalam hal ini maksudnya kita itu sebagai warga negara harus mempunyai hubungan. Nah, ini hubungan ya, bisa juga bisa melakukan hubungan antara warga negara atau dengan warga negara atau negara dengan warga negara. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan ya berdasarkan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006 bahwa pasal 1 visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Gunanya untuk apa? Untuk mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia yang utuh atau seutuhnya. Yang kedua, pasal 2 yaitu misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, yang dimilikinya ada rasa tanggung jawab ya. Nah, di sini juga dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai seorang warga negara itu dituntut untuk mempunyai nilai tanggung jawab ya. Yang selanjutnya, kompetensi apa sih yang diharapkan dari PKN ini? Agar mahasiswa menjadi ilmuwan. Nah, ilmuwannya seperti apa? Ilmuwan yang profesional, yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, atau nasionalisme dan patriotisme ya, yang demokratis dan berkeadaban, dan menjadi warga negara yang memiliki daya saing, seperti halnya jurusan Anda ya, di DEEC, Design Engineering itu, sekalipun Anda berasal dari manufaktur, Anda harus mempunyai daya saing. Apalagi sekarang perkembangan dunia manufaktur itu sangat pesat. Bagaimana Anda menjadi bagian dari manufaktur yang mempunyai karakter Pancasila. Jadi tidak hanya Anda pintar atau cerdas dalam memainkan desain ya atau dalam ranah manufaktur, dalam barang produk dan jasa dan sebagainya, Anda juga harus mempunyai nilai karakter. Nilai karakter dalam apa? Dalam berpartisipasi aktif membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai sistem Pancasila ya, atau berdasarkan sistem nilai Pancasila ini. Nah, di sini apa sih yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan? Nah, di sini ya, tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan itu agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, atau istilahnya to be good citizen, yaitu warga negara yang memiliki kecerdasan atau civic intelligency baik secara intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, juga memiliki rasa bangsa ya, atau rasa bangga dan tanggung jawab atau civic responsibility, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, dimensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, conservation education, yaitu melestarikan nilai luhur Pancasila. Jadi bagaimana sih warga negara itu mampu untuk melestarikan nilai-nilai sebagai nilai luhur Pancasila. Yang kedua, social and moral development, yaitu mengembangkan dan membina agar sadar akan hak dan kewajiban. Nah, dalam hal ini sebagai seorang warga negara ya, harus mampu atau harus sadar akan apa sih haknya dan seperti apa itu kewajibannya. Yang selanjutnya, socio-civic development, yaitu membina agar memahami, menyadari hubungan sesama anggota keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, sekarang kecakapan apa sih yang harus dimiliki seorang warga negara? Nah, di sini kecakapan intelektual yang harus dimiliki itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan intelektual dan partisipatoris ya. Yang pertama ada intelektual. Yang pertama itu seorang warga negara harus mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi posisi, mengambil sikap dan posisi dan membela posisi. Nah, dalam hal ini maksudnya itu mengidentifikasi setiap permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Permasalahan yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan atau masalah bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua mengenai partisipatoris, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan dengan bekerja sama dengan orang lain, memaparkan dengan gamblang suatu masalah yang penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan. Nah, yang selanjutnya membangun koalisi, negosiasi, kompromi, dan mencari konsensus serta mengelola konflik. Nah, di sini jelas ya, jadi seorang warga negara itu harus memiliki kecakapan. Kecakapan apa ya? Intelektual ketika dia ada masalah negaranya itu ketika dalam masalah, dia harus mampu mengidentifikasi kenapa sih hal tersebut bisa terjadi pada negaranya. Terus mendeskripsikan sampai dia bisa mengambil posisi sebagai warga negara yang baik itu dia harus berkontribusi apa terhadap bangsanya. Nah, ini partisipatoris bisa dilakukan secara individu maupun kelompok ya. Nah, di sini sebagai warga negara juga harus melakukan bela negara ya. Nah, di sini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang 1945, intinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terus yang kedua, usaha dan pertahanan negara itu dilakukan melalui Sisham Kamerata atau sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, di sini masalah Sisham Kamerata ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh TNI atau Polri itu untuk menjaga negara. Nah, baik kan seperti yang kita ketahui untuk TNI kan ada 3 ya, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ya. Nah, ini jelas untuk melindungi pertahanan negara ketika ada serangan dari luar. Nah, selanjutnya dalam pasal 27 ayat 3 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara di samping diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan dan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat yang terlatih ya. Nah, di sini landasan historis pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad 21 disebut sebagai masa globalisasi. Seperti sekarang ini ya, berarti di mana setiap negara akan menjadi negara terbuka baik dalam hal perdagangan bebas, namun juga masalah sosial, politik serta tindakan-tindakan kriminal. Lebih jauh lagi akan timbul persaingan komoditas. Maka dalam hal itu kita harus senantiasa melindungi negara dari mana bahaya atau dari setiap ancaman ya. Yang kedua, sebagai akibat dari keinginan terbentuknya dunia tanpa batas, maka timbullah konflik baik antar negara maupun internegara nasional. Nah, konflik-konflik yang semula berbasis ekonomi banyak diselesaikan melalui politik sambil menunjukkan identitas masyarakat. Nah, dalam hal ini mau tidak mau dalam hubungan internasional pasti adanya konflik-konflik tertentu ya. Untuk itu kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan supaya kita tahu dan lebih up to date ya seperti apa konflik-konflik yang terjadi saat ini atau perkembangan negara kita saat ini. Yang selanjutnya, berkenaan dengan tuntutan di atas, maka MPR ini menjelaskan visi Indonesia 2020. Nah, itu mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara ya. Meski tidak bisa dipungkiri, hal tersebut masih jauh dari harapan karena banyak oknum-oknum yang malah merugikan bangsa kita. Yang selanjutnya, berdasarkan keputusan Dirjen Dikti bahwa rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah khususnya pendidikan kewarganegaraan itu merupakan mata kuliah dasar umum yang wajib. Ya, ini wajib ya. Jadi kita tuh wajib mempelajari di perguruan tinggi.
Selanjutnya, landasan ilmiah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berdasarkan pemikiran, yaitu perubahan nama. Nah, ini dalam pendidikan kewarganegaraan ini memang dari tahun sebelumnya itu memang banyak perubahan ya. Ada perubahan yang sebelumnya mungkin kita mengenal ada PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, berubah lagi menjadi pendidikan kewarganegaraan. Sampai saat ini bisa juga disebut dengan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebenarnya ini hanya perubahan nama saja, tapi isi dan kontennya tetap sama sesuai dengan perubahan zaman, seperti itu. Yang selanjutnya, objek pembahasan sesuai dengan peraturan keputusan Dikti ya tahun 2006. Yang selanjutnya, landasan yuridis dalam Undang-Undang 1945 TAP MPR dan ini ya dengan peraturan yang lainnya bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pendidikan wajib. Nah, ini sesuai dengan pendidikan ini ya Sisdiknas, bahwa pendidikan yang secara sadar harus dibelajarkan di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, landasan hukum. Ya, seperti apa sih landasan hukum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Di sini berdasarkan ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea kedua dan keempat, dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 ya, terus pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 1. Nah, di sini juga jelas ya, di sini dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya, terus Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 dan Keputusan Dikti nomor 43 tahun 2006. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi ya. Jadi kita akan diskusi di classroom mengenai bagaimana sih urgensi dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, untuk masalahnya ini sejauh ini sebagai upaya melakukan bela negara terhadap bangsa Indonesia, masih ada saja oknum tertentu yang melakukan perilaku menyimpang yang dapat merugikan bangsa dan negara. Nah, sebetulnya kan kita sudah belajar pendidikan kewarganegaraan itu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Sebenarnya dalam hal ini salah kita di mana? Dan apa sih yang harus kita kaji dalam perumusan pendidikan kewarganegaraan ini? Apakah salah dari orangnya atau nilainya atau seperti apa? Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Silakan coba Anda diskusikan mengenai urgensi pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.